Dan inilah ibadah yang paling terabdal di 10 atau di bulan Zulhijjah. Ibadah yang paling mulia 10 Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah hadirin adalah ibadah tentang kemuliaan keagungan bulan Zulhijjah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin mengangkat satu hadis yang diriwayatkan oleh dari hadis Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam, yakni ayyamil ashri." Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika syai'. Rawahu Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tidak ada satu amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, tetapi tidak ada yang kembali dari itu semua. Jadi hari pertama sampai tanggal 10 Zulhijjah, Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah berkata, 10 hari pertama paling termulia dalam 1 tahun itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan malam 10 malam yang paling mulia dalam 1 tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas amal apa yang bagus dikerjakan khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama adalah melaksanakan puasa. Puasa sunnah. Ini juga dijelaskan di dalam satu hadis, amba di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Asyura wa salasati ayamin min kulli syahrin awwali isnaini minal syahri wal khamis. Dari sebahagian istri Nabi berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi puasanya full. Kenapa cuma 9? Padahal 10 adalah mulia, karena di tanggal 10 hari raya Idul Adha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, juga di hari Asyura 10 Muharram, dan juga 3 hari setiap bulan namanya puasa putih, dan juga Senin dan Kamis. Ini termasuk ibadah yang sangat dianjurkan di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita tidak mampu berpuasa selama 9 hari, cukup cari yang Senin dan Kamisnya. Kalaupun tidak ada kesempatan, maka cari di 2 hari, yaitu tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, dan 9 Zulhijjah hari Arafah. Di dalam satu riwayat, siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh Nabi Ayub ketika diuji dengan sakit. Dan kalau tidak mampu 2 hari cukup Yaumul Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Hari yang paling utama dalam 1 tahun adalah hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau Arafah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu
akan datang. Sampai ada ulama mengatakan, saya tidak pernah melihat hari yang sangat mulia melebihi daripada hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Karena orang yang berpuasa hari itu, kalau jamaah haji tidak dianjurkan puasa, yang tidak wukuf di Arafah dianjurkan. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dosanya 1 tahun yang lalu dihapus dan 1 tahun yang akan datang dihapus. Dan di dalam satu hadis dikatakan, kalau di malam Lailatul Qadar, nah gua penderita ya, kalau di malam Lailatul Qadar hadirin, kenapa kita dianjurkan banyak beribadah pada malam itu? Karena seluruh malaikat Allah turun ke bumi. Tatanazzalul malaikat wa ruh fiha. Tapi khusus hari Arafah bukan lagi malaikat yang turun ke bumi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang turun untuk melihat hamba-hambanya, siapa yang berzikir, siapa yang beribadah, dan siapa yang berpuasa pada hari itu. Sehingga Allah berkata di hadapan malaikat, wahai malaikatku, pahala apa yang akan saya berikan kepada yang beribadah di tanggal 9 Zulhijjah. Semoga kita diberikan kesempatan untuk itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah atau cukup di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bagus diperbanyak juga pada 10 pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak takbir dan zikir. Hadisnya juga dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata yang artinya, bertakbirlah di hari-hari tertentu, yaitu 10 Zulhijjah, 10 pertama Zulhijjah, dan di hari-hari tasyrik. Jadi 10 pertama dan di hari tasyrik 11, 12 dan 13. Nabi menganjurkan kita banyak bertakbir di situ dengan takbir yang kita hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Ibnu Umar, Abu Hurairah suatu hari keluar ke pasar berbelanja di 10 pertama bulan Zulhijjah. Mereka bertakbir di tengah-tengah pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka seluruh orang yang ada di pasar ikut bertakbir pada saat itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka perlu dipahami bahwa takbir itu ada 2 jenis, takbir mutlak dan takbir muqayyid. Takbir muqayyid adalah takbir yang disunatkan diperbanyak di 10 di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah setiap selesai salat fardu. Itu namanya muqayyid. Tapi takbir yang mutlak kapan saja, ini maksudnya. Perbanyak ke pasar bertakbir, kedengaran suara lebih disunatkan. Di rumah bertakbir, ke kebun bertakbir, ke sawah bertakbir, kemanapun kita hadirin yang dimuliakan Allah, dan dimanapun kita 10 pertama bulan Zulhijjah disunatkan memperbanyak takbir dan zikir. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga amalan yang dianjurkan 10 pertama bulan Zulhijjah adalah menunaikan ibadah haji. Dan inilah ibadah yang paling terabdal di 10 atau di bulan Zulhijjah. Ibadah yang paling mulia 10 Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah hadirin adalah ibadah haji. Coba kita renungkan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah yang sangat-sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena yang dibutuhkan bukan hanya fisik tenaga, tetapi juga membutuhkan finansial atau materi, juga membutuhkan kesehatan tubuh. Yang kedua, dilaksanakan ibadah ini di tempat yang sangat mulia, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Seorang ulama berkata, saya tidak menemukan di muka bumi ini di kolong langit tempat yang semulia dengan Makkah. Kenapa mulia Makkah? Karena yang mengaminkan doa-doanya orang yang berdoa di Mekah adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berdoa di Mekah hadirin kecuali yang mengaminkan itu malaikat.
diberikan rezeki dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Yang ketiga, dia melaksanakan ibadah di bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Ibadahnya mulia, tempatnya mulia, waktunya mulia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya orang yang berangkat haji. Yang keempat yang harus kita perbanyak yang tidak berangkat ke Baitullah, memperbanyak amal-amal saleh. Perbanyak amal saleh hadirin di bulan 10 pertama Zulhijjah. Kelima, perbanyak bertobat. Dan yang terakhir yaitu keenam, berkurban. Berkurban ki. Berkurban hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berkurban di dunia, maka ketika dia berada di alam barzah atau kubur, maka dia akan menemukan sesuatu yang berdiri di bagian kepalanya, yang bulu-bulunya terdiri dari batangan-batangan emas, dan sebahagian badannya terdiri dari yakut permata. Lantas ketika dia melihat yang itu, dia bertanya pulang bin pulang, man anta, siapa kamu? Saya ini adalah kurbanmu di dunia. Irkab, naiklah di pundakku. Saya akan bawa engkau keliling-keliling antara langit dan bumi. Dan tidak sampai di situ hadirin. Dalam setiap bulu dari kurban kita di dunia akan dibalas 10, ada mengatakan 100, ada mengatakan 1000 kebaikan, dihapus 1000 keburukan, dan diangkat 1000 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang jauh hari mempersiapkan biaya kurbannya. Kalau tidak mampu kita sendiri, bisa kita berkongsi. Tuh 1 ekor sapi itu bisa 7 kepala keluarga. Bukan di 7 istilahnya. Selama ini kan biasa keroba, sedre bembe, sedre tahu, sedre bembe itu maknanya sedre keluarga. Seperti saya hadirin 4K, istriku 2 anakku. Saya kurban 1 ekor kambing, maka cukup untuk diri saya, cukup untuk istriku, cukup untuk anakku, tidak mesti 4 ekor. Maka ketika disembelih kita berniat bismillahi Allahu akbar, terimalah kurban saya bersama keluargaku karena Allah. Begitu caranya disembelih. Sama kalau sapi, dia makina 7 tahun, akhirnya kadang terseria sapi, sedreje keluarga, antama mi kunjubur nenna, antama tomi bainenna, antama tomi mintunna, antama tomi anakna, antama tomi cucunna. Itu bisa 7 kepala keluarga. Tapi pada saat disembelih harus disebutkan orang itu, ya Allah, terimalah kurbannya Arifuddin dan keluarganya, terimalah Qur'annya Pak Ahmad dan keluarganya, sampai 7. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi berkurban waktu hidup hadirin 2 ekor kibas, 1 untuk dirinya dan berapa istrinya? Lebih dari 1. Berapa anaknya? Ada anaknya Fatimah. Tapi dia mengatakan 1 untuk diri saya dan 1 kipas untuk seluruh umatku yang memang tidak mampu berkurban, saya hadiahkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.